Pernah kebayang nggak kalau kisah Adam itu sebenarnya bukan cuma cerita masa lalu, tapi cerita tentang kita semua di sini sekarang? Yuk kita coba lihat kisah ini dari sudut pandang yang menjadikannya cermin bagi diri kita sendiri. Oke, jadi ini pertanyaan utamanya. Apakah Adam itu satu orang? Atau jangan-jangan dia adalah simbol dari sebuah permulaan yang jauh lebih besar? Mari kita telusuri bareng-bareng sebuah perspektif yang bisa jadi akan mengubah cara kita memandang cerita ini. Nah, disinilah biasanya mulai ada sedikit ketegangan antara kisah yang kita kenal lewat teks-teks suci dengan apa yang ditemukan oleh para sejarawan dan arkeolog. Yuk kita bedah sedikit teka-teki asal-usul manusia ini. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kalau kita baca secara literal, Adam itu ditempatkan beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Tapi di sisi lain, ada bukti-bukti arkeologis, kayak struktur megalitik kuno yang usianya jauh lebih tua dari itu. Nah, daripada kita melihat ini sebagai sebuah masalah, gimana kalau kita anggap ini sebagai undangan untuk memahami ceritanya di level yang berbeda? Jadi, gimana dong dengan konflik yang kelihatannya ada ini? Mungkin ini bukan kontradiksi sama sekali. Mungkin ini justru sebuah petunjuk. Petunjuk untuk kita mencari makna yang lebih dalam, yang tersembunyi di balik pemahaman literal. Nah, ini dia kuncinya. Gimana kalau Adam itu bukan nama satu orang, tapi sebuah simbol. Simbol untuk fajar kesadaran manusia. Momen di mana spesies kita untuk pertama kalinya benar-benar menjadi manusia yang utuh. Dan ternyata petunjuknya ada di dalam bahasanya sendiri loh. Dalam bahasa aslinya, kata Adam itu artinya bukan cuma nama orang, maknanya lebih luas, yaitu manusia atau kemanusiaan secara kolektif. Ini seakan membuka pintu untuk kita melihat Adam bukan sebagai satu individu, tapi sebagai perwakilan dari kita semua. Jadi poin pentingnya begini. Dalam cara pandang ini, Adam itu bukan manusia pertama secara biologis, tapi Adam adalah generasi pertama manusia yang terbangun. Generasi pertama yang punya kesadaran moral, yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan yang siap untuk menerima sebuah tanggung jawab besar. Tentu, ceritanya kan nggak cuma tentang Adam seorang ya. Ada tokoh-tokoh kunci lainnya, seperti Hawa dan Iblis. Yuk kita coba pahami mereka juga sebagai simbol-simbol yang sangat penting dalam pengalaman kita sebagai manusia. Hawa atau Eve di sini bisa kita lihat bukan cuma sebagai seorang wanita, tapi sebagai lambang kehidupan itu sendiri. Dia mewakili hubungan sosial, komunitas, dan keberlanjutan. Tanpa aspek-aspek ini, peradaban nggak akan pernah lahir. Hawa adalah prinsip sosial yang melengkapi kesadaran individual dari Adam. Kisah penciptaan dari tulang rusuk juga kalau kita lihat secara simbolis, maknanya dalam sekali. Ini bukan tentang biologi, tapi tentang filosofi. Ini adalah metafora yang indah bahwa kesadaran sejati itu tidak lahir dalam kesendirian. Kemanusiaan kita itu lahir dari hubungan, dari kebersamaan yang setara. Oke, sekarang kita bahas soal iblis. Biasanya kita membayangkan iblis itu sebagai sosok jahat yang datang dari luar, kan? Nah, cara pandang ini justru mengajak kita untuk melihat ke tempat yang berbeda, yang sebenarnya jauh lebih dekat dengan kita. Iblis bisa dipahami sebagai konflik yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Dia adalah suara ego, kesombongan, dan keangkuhan yang menolak untuk tunduk pada tanggung jawab yang lebih tinggi. Saat iblis menolak bersujud pada Adam, itu adalah simbol penolakan ego untuk menerima kesadaran moral yang baru saja lahir. Dan sekarang, kita sampai di momen puncaknya, memakan buah terlarang. Kalau kita lihat dari kacamata simbolis ini, peristiwa itu bukanlah sebuah pelanggaran biasa. Ini adalah momen transformasi yang fundamental bagi kemanusiaan. Perjalanannya itu bisa kita lihat seperti 3 tahap. Pertama, ada masa kepolosan di mana belum ada konsep benar atau salah. Lalu, tahap kedua, momen memakan buah itu yang melambangkan saat pertama kali manusia melakukan refleksi diri. Dan akhirnya, tahap ketiga, lahirlah kesadaran moral, pemahaman bahwa setiap tindakan itu punya konsekuensi. Pemahaman ini mengubah segalanya. Kalau kejatuhan itu adalah langkah yang diperlukan untuk menjadi sadar, maka diusir dari surga atau turun ke bumi itu bukanlah sebuah hukuman atas dosa. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari misi manusia. Bumi bukan penjara, tapi arena tempat kita menjalankan tugas. Jadi, turun ke bumi itu ibaratnya sebuah wisuda, bukan pengusiran. Itu adalah momen di mana manusia akhirnya siap untuk memulai peran yang sesungguhnya. Lalu, apa sebenarnya misi itu? Setelah melewati seluruh perjalanan kesadaran ini, apa tujuan akhir yang diemban oleh umat manusia? Nah, di dalam teks-teks suci, seperti Al-Quran misalnya,
Sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa tujuan manusia sejak awal adalah untuk menjadi khalifah, atau bisa kita artikan sebagai pengelola, penjaga, atau penata layan di bumi. Ini menegaskan bahwa berada di bumi memang sudah menjadi takdir dan tujuan kita. Dan peran sebagai pengelola ini datang dengan tugas yang sangat nyata. Kita punya tanggung jawab untuk bertindak adil, untuk merawat planet ini dengan bijaksana, dan untuk menjaga keharmonisan. Ini adalah pesan etis yang sangat relevan untuk zaman kita sekarang, yang datang dari sebuah cerita kuno. Dan salah satu implikasi paling dalam dari cara pandang ini adalah penekanannya pada tanggung jawab pribadi. Kalau kisah Adam adalah kisah tentang kebangkitan kesadaran, maka nggak ada yang namanya dosa warisan. Setiap dari kita memulai dengan lembaran yang bersih dan bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan dan tindakan kita sendiri. Jadi, mari kita tutup dengan renungan ini. Jika Adam adalah kita, simbol dari perjalanan kesadaran yang terus berlanjut, artinya, ceritanya belum selesai. Pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang Adam lakukan dulu, melainkan apa yang akan kita lakukan sekarang. Itulah tanggung jawab yang kita pikul sebagai pewaris kesadaran ini hari ini.